Kawan viewers, sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share ke orang-orang yang kalian sayang. Selamat pagi kawan viewers, jumpa lagi dengan aku, Trio Marpaung. Hari ini kita masih tetap dalam program merawat ingatan melawan lupa. Aku akan menemui SW Nugroho, Mas Nuk aku manggilnya. Ayo kita cari tahu ceritanya beliau tentang aktivitas dulu hingga hari ini. Penasaran toh? Jangan tinggal channel ini, ikuti terus gue. Come on. Mas Nuk, terima kasih waktunya, kesempatannya mau bercerita di channel Benang Merah. Ya. Mas, aku baca terakhir ini sampean sibuk reses. Ya. Di Dapil 3 sampean. Dapil 10. Dapil 10. Ya. Mojokerto, Jombang. Ya. Mas, reses itu ngapain aja sampean, Mas? Jadi reses itu adalah satu waktu anggota dewan diperintah oleh aturan untuk menyerap aspirasi. Jadi ke sana ya tugasnya mendengar. Di kesana nggak banyak bicara, kita mendengar apa yang menjadi problem masyarakat di sana. Kemudian kita mencarikan solusinya, tentu saja sebatas yang menjadi kewenangan provinsi. Misalkan ada keluhan banjir tahunan yang setelah kita cek, oh itu wilayah kewenangan pusat, maka kita teruskan kepada anggota DPR RI yang kebetulan sama-sama dari PDI Perjuangan. Oh gitu. Jadi ngeling begitu. Dapil setempat juga ya. Oh ternyata itu wilayah kabupaten, maka kebetulan kalau PDI Perjuangan komplit ya dari pusat sampai bawah ada, sehingga lebih memudahkan untuk segera menuntaskan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Oh gitu. Ya. Mas Nuk ini kan tidak serta-merta menjadi anggota dewan. Ada sejarah panjang tentunya ini yang kemudian membuat sampai jadi dewan. Kita dulu sama di barisan melawan Soeharto. Cuma sampai dari PDI, saya dari gerakan mahasiswa. Nah, Mas Nuk, apa sih sampai latar belakang kok sampai dulu itu milih partai? Sampai kuliah nggak Mas dulu nih? Iya, jadi gini ceritanya. Iya, Mas. Ceritanya adalah ketika waktu itu saya kuliah sambil bekerja. Di mana, Mas? Waktu itu saya bekerja di pabrik di Philip. Oh, ya. Kendang Sari kita? Dulu pabriknya di Ngagel. Oh, di Ngagel dulu ya. Jadi ketika saya kerja sambil kuliah, kebetulan ketika mau berangkat kuliah di Jalan Arif Rahman Hakim itu. Oke. Ya, kuliahnya di Universitas Narotama. Itu ada jalan tembusan dari asrama haji, Jalan Meleto namanya. Nah, ketika berangkat ternyata di sana ada kerumunan massa yang beberapa orang itu saya kenal, orang PDI. Namanya Pak Sarju, dulu Komca, Komisaris Kecamatan. Jadi dulu zaman Orde Baru kan tidak boleh ada kepengurusan di tingkat kecamatan. Paling rendah ada di tingkat kabupaten atau kota. Ya, ada koordinator kecamatan namanya Pak Sarju dan Pak Edi. Nah, karena kenal, maka waktu itu nggak jadi kuliah. Ya ikut-ikut demo itu. Itu demo apa? Itu adalah KLB. Oh, KLB. Kongres Luar Biasa PDI Perjuangan tahun 93. PDI waktu itu? Ya PDI. PDI waktu itu, di mana Bu Mega terpilih secara de facto, tapi kemudian tidak diakui oleh kekuasaan. Jadi itu awal mulanya sampean. Ya, tapi itu kesadaran ya. Tapi sebelum itu ada memang natur ya di dalam diri saya. Nek umpama misalkan di depan itu ada orang naik sepeda ontel ketabrak mobil, saya nggak akan melihat siapa yang salah, saya akan menolong yang sepeda ontelan. Oh, yang cedera itu. Yang lemah mesti ada keperbikaan kepada yang lemah. Bahkan sampai nonton bola misalkan Argentina sama mana gitu ya, saya nggak bela Argentina ya, seringkali saya pengen yang lemah itu bisa memasukkan bola ke Argentina gitu. Iya, tapi gini Mas, maksudku kenapa sama waktu itu kok tidak memilihnya malah
gabung Gemini misalnya ngono lho. Ya. Gabung apa HMI, PNI. Jadi saya kuliah kemudian ada apa namanya itu penerimaan GMNI anggota baru itu tempatnya di ada tempat bukan sekarang nih? Pemkot di depan Unipra itu waktu itu. Oh iya iya. Apa yang namanya itu seberangnya persis sekarang Convention Hall Surabaya itu. Nah, di situ sudah sempat saya 3 hari atau 4 hari pembicaranya Pak Daryanto, ada dari Golkar siapa saya lupa, pernah ikut. Tetapi kemudian di situ di Narutama itu tidak ada sekretariat, komisariat tidak ada. Oh. Jadi karena tidak ada komisariatnya ya sudah akhirnya waktu itu gabung ke Pak Sarju ini yang sama-sama, dan memang waktu itu justru yang sudah demo-demo itu teman-teman yang dari PDI itu Gitu sebelum teman-teman mahasiswa ada demo-demo itu didahului oleh teman-teman PDI. Saya ingat betul misalkan saya dari Gubeng dengan Pak Edi Banteng mau berangkat ke Pandigiling mau demo hari Minggu itu. Saya ingat betul Sabtu atau Minggu di UNER itu pagelaran musik mahasiswa malahan. Aku ngenes, waduh mestinya teman-teman mahasiswa yang demo kok justru kami yang dengan Pak Sarju yang sudah sepuh kayak gini demo gitu. Jadi waktu itu belum demo-demo ya, mungkin karena memang kekangan ada NKK, BKK dan sebagainya itu sehingga waktu itu teman-teman masih asik dia begitu. Sama tapi loh kuliah mas. Jadi itu 93 itu awal saya semester awal. Sama 93? Oh, angkatan pertama 93 ya? Iya. Terus lulusnya pas 4 tahun? Lulusnya 8 tahun. Sampai rata-rata. Kalau dia telat lulus 8 tahun di 3 kampus. 3 kampus? Terakhir lulus di Bayangkara. Oh, S1-nya nih ya? Iya. Waduh, hebat sama rekor ini. Iya. Tapi yang penting lulus. Iya. Nah, Mas, kemudian sampai dari Pak Sarju itu sampai ke Pandigiling itu sampai di PRRT-nya atau langsung masuk? Ya tadi Capek, jadi gini, tadinya PRRT itu kan belum terbentuk. Betul. Jadi waktu itu PDI beberapa kali demo, kemudian seringkali PDI itu kalau demo kemudian di koran itu muncul komunis PDI disusupi komunis itu. Ya. Kemudian beberapa teman-teman di Pandigiling berpikir, wah ini harus jangan pakai nama PDI, kasih PDI-nya kasihan Bu Mega. Kita buat nama aja yang lain. Itu sekitar tahun 96 atau berapa itu. Itu sudah teman-teman mahasiswa juga sudah mulai masuk ya kan. Teman-teman sudah teman aktivis yang lain juga sudah sering ke Pandigiling diskusi. Iya. Termasuk aku ini. Nah, itu yang kemudian kita membentuk namanya PRRT. Ya. Nah, Mas Nuk, PRRT itu dulu apa aja yang dilakukan selama sampai jabatan apa PRRT dulu, Mas? Saya divisi hukum karena waktu itu saya kuliah di Fakultas Hukum. Oh, sampai waktu itu. Sampai sarjana hukum ya? Iya. Oh. Saya divisi hukum, maka kalau demo-demo ya nyatet kejadian dan sebagainya. Oke. Terus tapi sebelum demo ya beli konsumsi untuk demo. Aku tahu betul sampean tuh orangnya diem, nyatet, pokoknya banyak demo lah. Terus itu panggung waktu kan dibentuk, Mas. Iya. Itu apa ceritanya, Mas? Jadi saya ada beberapa orang di antara saya, Taru Sasmito, terus ada yang namanya Slamet dan sebagainya itu Pak tukang masak itu siapa ya? Erton? Bukan, ada Pak sudah dari Kediri. Jadi kita tiap malam, tadinya tiap minggu, malam minggu, kemudian tiap malam mengadakan panggung bebas. Jadi panggung mimbar bebas itu sebelum di Jakarta ada, di Pandigiling sudah ada. Betul. Nah di situ kami kemudian ya kenal dengan teman-teman dari PRD, dari mana-mana, ada kalangan-kalangan mahasiswa yang sering diskusi datang di situ. Jadi saya itu kalau tiap malam kalau mimbar bebas itu ya yang ngelipetin kloso dan sebagainya saya. Mas tuh memang banyak melakukan kesekretariatan lah. Iya. Iya.
Tapi Mas Nuk pernah orasi nggak waktu Mas? Hah? Orasi nggak pas itu? Saya itu enggak pernah kemudian orasi dan sebagainya. Saya mesti misalkan saya itu sampai tahu bakul semongko mana yang murah. Karena jadi gini, orang demo itu kan haus. Oke. Kemudian perlu kenyang. Oke. Untuk haus dan kenyang perlu minuman banyak, perlu makanan banyak. Ya cara paling gampang kan kemudian beli semongko sebanyak-banyak. Oh iya, karena Maka saya tahu tempat di mana jual semongko murah. Saya sering diminta untuk dulu ya. Masih ada sekarang tempatnya itu Mas? sekarang nggak ada. Nggak ada. Ya betul. Semangka itu. Iya. Nah, 27 Juli Iya. PDI Promega diserang di Jakarta. Banyak korbannya. Terus setelah itu PRD jadikan kambing hitam. Tapi kan targetnya itu sebenarnya tidak hanya PRD yang tapi gerakan aktivis-aktivis lainnya itu juga Mas Nuk ketika peristiwa itu ada nggak rasa ingin aku lari? Sampai lari nggak Mas? Jadi begini, meskipun kami tidak lari, jadi kan tanggal 28-nya Juli itu pengumuman Pandegiling kan juga sudah ada panser, ada segala macam. Aku nggak tahu nih terus. Yang kemudian waktu itu Mas Bambang Deha di dalam nggak bisa keluar. Pak Cek? Nggak ada di situ. Dengan 2 orang lainnya Mas Bambang Deha di dalam situ ngumpet di plafon gitu. Sama juga dalam? Saya enggak. Waktu itu kami semua ya sudah menyelamatkan diri sementara tidak datang ke Pandegiling. Datang ke situ. Ada walaupun ada banyak teman-teman yang cukup mempunyai keberanian ada, tapi kayak saya kemudian bahkan saya sempat pulang ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Nah, Mas Nuk sekarang udah jadi anggota Dewan periode kedua. Ya. Ya, sementara PDIP ini bolak-balik menang, Mas. Secara nasional juga. Ya. Tapi kasus ini belum selesai. Menurut sampean apa yang terjadi, Mas? Kenapa kok nggak diselesaikan kasus 27 Juli, dituntaskan maksudku? Ya, saya tidak tahu persis ya di Jakarta seperti apa kan kemudian. Jadi ketika reformasi terjadi itu kan kemudian bayangan saya setidaknya itu kemudian akan ada parlemen yang representatif yang betul-betul memperjuangkan rakyat dengan segala kesungguhannya kan begitu ya. Kemudian ada yang pers yang betul-betul bebas tapi ya bertanggung jawab. Kemudian ada upaya-upaya untuk membangun keadilan ekonomi, keadilan sosial kan begitu. Juga salah satu indikator demokrasi itu kan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Maka ketika elemen-elemen yang elementer tadi itu tidak terwujud, maka sebetulnya demokrasi juga belum betul-betul terwujud. Saya menduga banyak yang terlibat dari situ itu kalau dari masa lalu kan dari ABRI lah ya, dari TNI yang kemudian Orde Baru yang kemudian memang sampai dengan sekarang kan kekuatan itu mereka walaupun tidak secara nyata tapi kan masih sangat terasa mereka masih bercokol gitu ya, sehingga upaya untuk menuntaskan itu mesti selalu ada resultan, ada perlawanan di sana yang kemudian itu membuat sampai sekarang setidaknya pimpinan-pimpinan nasional belum bisa membuat ini tuntas. Kawan viewers, Mas Nuk ini secara personal dia orang baik yang aku kenal. Baik, Mas Nuk baik, terlepas dari apapun ya isu yang berkembang aku nggak tahu, tapi jelas Mas Nuk orang baik. Dan aku selalu yakin Mas Nuk tetap berjuang menuntaskan agenda reformasi. Tapi kan ya ada dinamika dalam suatu politik atau partai.